Setelah tadi kita mengajukan skema IR GSPAU beserta pengajuan DAB-nya, di sini saya akan melanjutkan untuk demo terkait pengajuan skema IACEPA beserta pengajuan DAB IACEPA. Di mana untuk eksportir ini tadi sudah terdaftar sebagai IR GSPAU. Lalu bagaimana cara menambahkan skema baru pada permohonan yang sudah ada atau yang sudah terdaftar sebagai IR. Di sini terdapat tombol plus pada kolom aksi yang berada pada sebelah kanan, atau kalau disorot muncul teks penambahan skema. Icon ini digunakan untuk penambahan skema baru. Terdapat konfirmasi untuk melakukan penambahan skema baru. Di sini untuk penambahan skema baru pada tab header beserta tab upload pendukung tidak bisa dirubah ya, karena eksportir sudah terdaftar sebagai IR sebelumnya. Untuk penambahan skema sendiri di sini terdapat pada tab skema. Nah, di sini pada tabel skema list terdapat satu skema GSPAU, di mana skema ini yang tadi sudah kita tambahkan dengan status registrasi berhasil. Saya akan coba menambahkan skema baru, yaitu skema IACEPA. Saya pilih IACEPA, kita simpan. Skema yang berhasil ditambahkan atau baru saja ditambahkan akan muncul ke tabel skema list, di mana pada skema yang baru kita tambahkan akan muncul beberapa icon untuk penghapusan skema dan penambahan data goods, di mana icon ini muncul pada skema yang baru saja ditambahkan. Kita bisa lihat perbedaan antara skema yang sudah statusnya registrasi berhasil dengan skema yang baru saja ditambahkan, di mana pada skema yang berhasil registrasi tidak terdapat icon karena sudah tidak bisa diapa-apain gitu. Ibaratnya jika ingin menambahkan AS atau melakukan editing pada skema yang sudah terdaftar sebelumnya, itu bisa dilakukan perubahan skema, bukan penambahan skema baru. Karena pada penambahan skema baru ini hanya bisa menambahkan skema baru dan menambahkan beberapa data goods pada skema yang baru saja ditambahkan. Seperti contohnya skema IACEPA ini yang baru saja kita tambahkan. Di sini saya akan mencoba menambahkan data goods dengan menekan tombol atau icon plus dengan keterangan tambah data. Untuk penambahan data detail skema IACEPA ini terdapat dua pilihan, yaitu penambahan data goods dan spesimen penandatangan. Saya akan coba menambahkan data goods terlebih dahulu. Kita simpan. Kita coba tambah AS lagi. Setelah data AS berhasil ditambahkan, kita close. Lalu kita lihat data goods yang sudah tadi kita tambahkan dengan menekan baris permohonan skema IACEPA yang baru saja kita tambahkan. Di sini terdapat data goods yang sudah kita tambahkan. Lalu untuk spesimen penandatangan, keterangannya belum terdapat data spesimen penandatangan. Kita coba tambahkan spesimen penandatangan dengan menekan tombol plus dengan keterangan tambah data.
kita pilih data yang akan ditambahkan, spesimen penanda tangan. Kita coba isi spesimen penanda tangan. Kita simpan. Kita coba lihat data spesimen yang baru saja kita tambahkan dengan mendatangi baris skema. Di sini terdapat satu data spesimen penanda tangan yang tadi kita tambahkan. Dan terdapat dua data goods yang ditambahkan. Lalu kita kembali ke skema IR dan ES jika dirasa data goods pada skema baru yang akan diajukan sudah sesuai. Di sini kita lihat data skema yang baru saja kita tambahkan dengan menekan baris permohonan. Lalu untuk melihat data goods atau detail dari data skema yang baru akan kita ajukan, bisa diklik pada baris skema terbarunya, skema IACEPA. Kita klik. Di sini akan muncul dua data goods beserta satu data spesimen penanda tangan yang berhasil kita tambahkan. Lalu bagaimana caranya jika kita akan menambahkan HS baru atau menambahkan HS lagi jika status skemanya ini belum dikirim, atau ketika tadi kita sudah menambahkan skema baru beserta HS-nya, kita logout, lalu di kemudian harinya kita akan menambahkan HS baru pada skema tersebut jika skema itu memang belum dikirim. Kita bisa menekan tombol plus lagi dengan keterangan penambahan skema. Di sini kita masuk ke tab skema. Nah, di sini untuk data skema yang baru ditambahkan tetapi belum dikirim atau belum diproses, masih bisa kita edit data goods dan spesimen penanda tangannya, dan masih bisa kita hapus data skema tersebut. Kita coba lihat, mungkin saya akan menambahkan atau saya akan coba menambahkan data baru atau data goods baru pada skema IACEPA ini sebelum dikirim ke IPSKA. Kita coba lihat data goods yang baru saja kita tambahkan dengan menutup dulu data detail dari skema IACEPA. Lalu kita buka kembali. Di sini sudah muncul HS baru yang tadi kita tambahkan dengan deskripsi lain-lain. Jika dirasa HS-nya sudah sesuai semua dan tidak akan ada penambahan HS lagi, kita bisa kembali ke skema IR dan ES. Lalu kita lihat kembali data goods pada skema IACEPA apakah sudah sesuai atau belum. Data goods pada skema IACEPA sudah berhasil bertambah yang menjadi 3 dari yang sebelumnya 2. Lalu jika eksportir ingin menambahkan HS lagi pada skema IACEPA, bisa diklik lagi pada icon plus dengan keterangan penambahan skema ini, lalu silakan untuk menambahkan kembali data HS-nya sesuai kebutuhan. Di sini saya rasa untuk data goods sudah cukup untuk pengajuan. Selanjutnya kita coba kirim
permohonan skema IACPA tersebut. Setelah permohonan skema IACPA berhasil dikirim, maka warna pada baris permohonan akan berubah menjadi kuning yang menandakan bahwa masih ada skema yang diproses oleh IPSKA atau staf lainnya di Kementerian Perdagangan. Untuk melihat data detail atau statusnya, kita klik pada baris permohonan. Di sini akan terlihat skema IACPA yang tadinya statusnya masih kosong akan berubah menjadi permohonan terkirim ke IPSKA. Lalu saya akan login sebagai IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan skema IACPA yang baru saja diajukan oleh eksportir. Untuk approval skema yang diajukan oleh eksportir, pada menu eksportir list, skema IR dan ES, lalu submenu persetujuan permohonan. Di sini akan muncul permohonan yang baru saja dikirim oleh eksportir. Lalu kita coba lihat detail dari permohonan tersebut, skema apa yang diajukan oleh eksportir. Nah, di sini skemanya muncul, yaitu skema IACPA yang barusan ditambahkan atau diajukan oleh eksportir. Kita lihat datanya, terdapat 3 HS sesuai data HS yang kita tambahkan. Kita coba proses permohonan. Di sini IPSKA bisa melakukan cek kembali dari data header, data skema beserta detail dari data skema IACPA tersebut beserta dokumen pendukung. Saya rasa jika sebelumnya eksportir sudah memiliki atau sudah ditetapkan sebagai IR atau sudah mempunyai skema yang berhasil terregistrasi, harusnya untuk data header beserta upload pendukung sudah tidak jadi masalah. Jadi IPSKA hanya melakukan pengecekan pada data skemanya saja dari data HS beserta cost structure-nya yang diupload oleh eksportir. Saya akan coba setujui. Di sini ketika pengajuan akan muncul skema yang diajukan oleh eksportir, yaitu skema IACPA. Lalu untuk menolak permohonan yang diajukan oleh skema IACPA, bisa diklik button tolak, lalu isi keterangan sesuai penolakan tersebut. Saya akan coba setujui permohonan skema IACPA. Karena di sini untuk skema IACPA prosesnya hanya sampai IPSKA, maka ketika sudah di-approval oleh IPSKA, status dari skema tersebut akan berhasil terregistrasi. Kita coba lihat pada sisi eksportir. Lagi ke menu skema IR dan ES. Di sini sudah terdapat keterangan Anda sudah terdaftar sebagai IR IACPA. Akan bertambah skema IACPA yang tadinya hanya JSPU saja, jadi bertambah menjadi JSPU IACPA. Lalu kita lihat detail dari data IACPA yang berhasil disetujui oleh IPSKA. Di sini
status dari skema IACEPA berubah menjadi registrasi IACEPA berhasil. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengajukan DAB IACEPA. Masuk ke menu pengajuan DAB. Kita buat baru. Untuk pilihan jenis DAB sendiri di sini akan bertambah dari yang sebelumnya hanya GSP-EU saja, sekarang bertambah menjadi GSP-EU IACEPA karena untuk skema IACEPA yang barusan diajukan oleh eksportir berhasil di-approve oleh IPSCA. Saya akan pilih IACEPA untuk coba pengajuan DAB IACEPA. Di sini sama seperti pengajuan DAB GSP-EU, eksportir harus mengisi dulu tab header, pilih negara, jika dirasa data header sudah sesuai dan benar bisa disimpan. Maka untuk tab goods dan upload pendukung akan terbuka. Lalu silakan untuk mengisi data goods dan upload pendukung. Nah, pilihan HS di sini akan muncul yaitu HS yang tadi diajukan pada skema IACEPA, yaitu data HS-nya terdapat 3 HS karena tadi saya pengajuannya 3 HS. Jika dirasa data good sudah benar, kita simpan. Data goods yang sudah kita simpan akan muncul pada tabel paling bawah. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan editing pada data goods yang sudah tadi kita tambahkan? Di sini terdapat 2 icon option yang digunakan untuk melakukan hapus atau delete data goods dan edit data goods. Kita masuk kepada tab upload pendukung. Untuk upload pendukung ini sama seperti ketika pengajuan DAB GSP-EU. Terdapat beberapa dokumen yang wajib diisi dan tidak, lalu terdapat satu dokumen yang bisa menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Di sini saya akan coba menguploadkan dokumen yang bisa disusul ya, BL, karena untuk DAB GSP-EU tadi kita coba untuk dokumen yang bisa disusulnya tidak kita upload. Untuk sekarang pengajuan DAB IACEPA kita coba upload. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Jika dirasa semua data sudah benar dan sudah sesuai, kita simpan. Di
sini terdapat beberapa informasi terkait nilai FOB USD sama seperti pengajuan DAB JISBU. Sini muncul pengajuan DAB IACEPA dengan status draft yang tadi kita input. Lalu untuk melihat detail datanya bisa diklik, akan muncul detail dari perusahaan beserta data goods-nya. Lalu untuk melakukan editing atau perubahan pada data yang sudah tadi kita input, di sini terdapat icon pada kolom aksi. Kalau disorot itu muncul keterangan edit permohonan. Itu digunakan untuk melakukan editing pada permohonan yang statusnya draft jika masih terdapat kesalahan. Namun jika dirasa data sudah sesuai, maka tinggal diterbitkan dengan menekan tombol icon checklist dengan keterangan terbitkan DAB. Perbedaannya kita lihat jika dokumen pendukung atau dokumen yang bisa diupload menyusul itu kita upload lebih awal, itu maka tidak akan muncul keterangan atau informasi terkait dokumen yang belum diupload, atau istilahnya semua dokumen sudah oke. Dan di sini hanya muncul konfirmasi untuk nilai FOB USD-nya saja. Kita lanjut. Terdapat keterangan atau konfirmasi ulang terkait penerbitan DAB. Berikut data pengajuan DAB IACEPA yang baru saja kita ajukan dengan nomor 001368. Kita lihat detail datanya dengan menekan baris tersebut, atau menekan icon pada kolom aksi yang jika disorot muncul keterangan lihat data DAB. Di sini kita bisa melihat detail data dari pengajuan DAB yang sudah terbit. Lalu kita kembali ke halaman pengajuan DAB. Nah, untuk output terakhir dari pengajuan DAB IACEPA bisa dilihat dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi. Ini adalah output akhir dari pengajuan DAB IACEPA yang bisa digunakan oleh eksportir. Mungkin sekian untuk demo pengajuan skema IACEPA beserta DAB IACEPA.